Kemudian Nabi bersabda kepada iblis. Setelah itu sudah yang ke-10 yang menjadi kekasihnya iblis itu kan ada 10, yaitu tadi yang disebutkan. Setelah rampung disebutkan niki percakapannya, jawabannya iblis niku wau sing 10 niku. Lajeng Kanjeng Nabi bertanya lagi. Kemudian Kanjeng Nabi bersabda kepada iblis, "Fakam a'dza'uka min ummati." Lalu berapa banyak musuh-musuhmu dari umatku ya iblis, laknatullah. Berkata iblis kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, musuh-musuhku itu ada 20 komunitas, ada 20 golongan ya Rasulullah, ya Muhammad. Yang nomor pertama adalah anta ya Muhammad fa inni ubghiduka, kata iblis. Musuh-musuhku yang paling berat, wahai Muhammad, adalah engkau wahai Muhammad. Karena apa? Karena sungguh aku paling membencimu, kata iblis, dan aku membenci ahlul baitmu ya Muhammad. Yang nomor kedua, wal alimul amilu bil ilmi, orang alim yang beramal sesuai ilmu. Maksudnya seluruh orang-orang yang berbakti, itu yang menjadi musuh-musuhku ya Muhammad. Yang nomor ketiga, wahamilul Quran, penyandang Quran, yakni penghafalnya apabila ia beramal sesuai dengan apa yang ada di dalamnya ya Muhammad. Nabi SAW bersabda, hamalatul Quran urafa'u ahlil jannah yaumal qiyamati wa syuhada quwadhu ahlil jannah wal anbiya sadatu ahlil jannah. Penghafal Quran adalah orang bijak penghuni surga pada hari kiamat, dan para syuhada adalah panglima penghuni surga, dan para nabi adalah pemimpin penghuni surga. Nomor 4 yang menjadi musuhnya iblis, wal muadzinu lillahi fi khamsi shalawatin, orang yang azan karena Allah di 5 waktu sholat. Nabi SAW bersabda, orang yang azan berkedudukan seperti orang yang mati syahid, yang berlumuran darahnya apabila dia mati tidak dimakan ulat di kuburnya. Itulah orang muadzin. Maksudnya apa? Orang yang azan, yang menghendaki dengan azannya itu kepada ridhonya Allah, ridho Allah untuknya, maka ia akan memperoleh ganjaran seperti ganjarannya orang yang mati syahid, dan dia tidak akan dimakan bumi. Yang nomor kelima, wa muhibbul fuqara'i wal masakin wal yatama, pecinta orang fakir, pecinta orang miskin, dan pecinta anak-anak yatim. Diriwayatkan bahwasanya Kanjeng Nabi bersabda, bergaul bersama orang-orang fakir termasuk tawadhu atau rendah hati, dan hal itu lebih utama dibandingkan jihad. Lajeng diriwayat lagi oleh bahwasanya Kanjeng Nabi bersabda, setiap sesuatu ada kuncinya, dan kunci surga itu mencintai orang miskin dan mencintai orang fakir. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnul Lain. Kemudian yang keenam yang menjadi musuhnya iblis, yaitu adalah wadhu qalbi rahimin, orang yang mempunyai hati penyayang di semua urusan hamba Allah, terlebih lagi pada pelaku kemaksiatan. Yang nomor ketujuh yang menjadi musuhnya iblis, yaitu adalah wal mutawadhi'u lil haqqi, orang yang merendahkan diri kepada kebenaran. Lajeng Syekh Al-Qushairi berkata, wat tawadhu huwal istislamul lil haqqi wa tarkul i'tirazi 'alal hukmi. Tawadhu adalah tunduk patuh pada kebenaran dan tidak menentang atas kepastian hukum. Yang nomor ke-8,
wa syabun nasya'a fi ta'atillahi ta'ala, anak muda yang berkembang dalam ketaatan kepada Allah. Maksudnya pemuda yang mentaati Allah dari kecil sampai dewasa. Itu yang menjadi musuhnya iblis. Musuh iblis yang nomor ke-9, wa akilul halal, pemakan segala yang halal. Sayyidina Ibnu Abbas berkata, Allah tidak akan menerima orang sholat, tidak akan menerima sholat orang yang di rongga perutnya terdapat sesuatu makanan yang haram. Maka dari itu kita harus makan makanan yang haram-haram, yang halal-halal saja, jangan yang haram. Yang nomor ke-10, wasyubani al-mutahabbani fillah, dua anak muda yang saling mencintai karena Allah. Maksudnya sampai keduanya mati. Itu. Yang nomor ke-11, orang yang menjaga, memelihara sholat berjamaah, as-sholati fil jamaah. Nabi bersabda, "Shallu khalfa kulli birrin wa fajirin." Salatlah kalian di belakang setiap orang yang baik dan yang jahat. Yang nomor ke-12, wallazi yusalli bil laili wan nasu niyamun. Orang yang sholat malam sementara orang-orang sedang tidur. Itu yang menjadi musuhnya iblis. Iblis paling tidak suka dengan orang yang selalu menjalankan sholat di waktu malam ketika orang lain pada tidur. Kanjeng Nabi bersabda, sholatlah kalian di antara malam hari walaupun hanya 4 rakaat. Sholatlah kalian walaupun hanya 2 rakaat. Tidaklah di antara penghuni rumah yang dicirikan bagi mereka dengan sholat di antara waktu malam, melainkan akan menyeru mereka orang yang berseru, wahai penghuni rumah, bangunlah untuk sholat kalian. Sing nomor ke-13, wallazi yumsiku nafsahu anil haram. Orang yang mengekang dirinya dari segala yang haram dalam berbagai ucapan dan perbuatan. Nomor ke-14, wallazi yansahu, orang yang memberi nasihat. Dan di riwayat yang lain, orang yang mengajak, maksudnya mengajak di sini adalah mengajak kebaikan. Mengajak kebaikan kepada saudara-saudaranya dan tidak ada di dalam hatinya sesuatu pun yakni berupa penipuan, dendam dan muslihat. Sayyidina Bashar bin Haris berkata, aku melihat Nabi, lalu beliau bersabda, wahai Bashar, tahukah kamu mengapa Allah mengangkatmu di antara kawan-kawanmu? Lalu Bashar berkata, tidak ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, sebab pengikutanmu kepada sunnahku, pelayanmu kepada orang-orang yang soleh, nasihatmu kepada saudara-saudaramu, kecintaanmu kepada para sahabatku dan keluarga rumahku, inilah yang menjadikanmu sampai pada derajat al-abrar. Apa al-abrar? Al-abrar adalah orang-orang yang sangat taat. Jadi mana? Jadi agar sampean pengen diangkat derajatnya dening Allah, seneng karo wong-wong miskin, ya, seneng ngelakoni sunnah-sunnah Nabi, seneng gelem menasehati wong sing apik dalam kebaikan. Sing nomor ke-15, wallazi yakunu abadan ala wudu'in, orang dirinya selalu dalam keadaan berwudu. Nabi SAW bersabda, siapa saja yang berwudu di atas kesucian, maka dicatat baginya 10 kebaikan. Lajeng Syekh Al-Hanafi berkata, maksudnya adalah siapa saja yang berwudu dengan suatu wudu yang menyertai bagi kesuciannya, maka dia akan dicatat baginya 10 wudu. Sedangkan satu wudu itu mempunyai 700 kebaikan. Karena sesungguhnya kelipatan minimal adalah 700 kali, melebihi atas kelipatan 10. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala,
Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Kemudian berdasarkan satu pendapat, maka sing diarane wudu itu satu kebaikan, lalu dilipat gandakan dengan 10 kali. Kemudian masing-masing dari 10 kali itu dilipat gandakan dengan 700 kali. Maka selayaknya membiasakan diri, karena adanya ganjaran yang besar. Angel hitungannya pokoknya, saking akeh ganjaran. Makanya nek wong kok gelem ngelangkahkan wudu, setiap batal wudu batal, wudu batal, wudu ngomongnya sing apik dijaga, sing apik dikir, wis dadi wong makrifat insyaallah. Amin. Sing nomor ke-16, wasakhir, dermawan. Maka siapa saja yang memberikan sebagian dan menyisihkan sebagian, maka orang itu adalah pelaku kedermawanan. Dan siapa saja yang memberikan lebih banyak dan menyisakan sekedarnya, maka orang itu adalah pelaku kemurahan. Dan orang yang merasa sakit dengan keadaan, yang menyulitkan dengan mengutamakan kepentingan orang lain dengan memberikan ongkos, maka orang itu adalah pelaku yang mementingkan orang lain. Demikianlah pendapat Syekh Al-Qushairi. Sing nomor ke-17, wahasanul khuluqi, orang yang berbudi pekerti baik, yaitu wajah yang berseri-seri, menahan diri menyakiti orang, dan dermawan lagi murah hati. Dan dikatakan oleh satu pendapat, budi pekerti adalah perilaku jiwa yang nampak ketika melakukan perbuatan-perbuatan yang baik menurut akal dan syariat dengan mudah tanpa perlu berpikir. Karena wis biasa berbudi apik niku. Lah nek berbudi apik itu adalah musuh-musuhnya iblis. Sing nomor ke-18, wal musaddiqu rabbahu bima dhaminallahu lahu. Orang yang membenarkan Tuhannya dengan sesuatu yang menjadi tanggungan Allah untuknya, berupa apa? Berupa rezeki. Kemudian ditulis di dalam kitab Ruhul Bayan, para ulama telah bersepakat bahwa ada 4 hal yang tidak bisa menerima perubahan sama sekali. Apa saja ini? Siji umur, keloro rezeki, ketelu ajal, keempat kebahagiaan dan kesengsaraan. Itu yang tidak akan bisa dirubah dalam kitab Ruhul Bayan. Yang nomor ke-19, wal muhsinu ila masturatil aramili, orang yang berbuat baik kepada janda, orang yang berbuat baik kepada janda-janda yang menutup diri. Maksudnya apa? Berbuat baik dengan sesuatu pemberian atau lainnya kepada wanita-wanita yang tidak mempunyai suami, dan mereka itu fakir-fakir, tidak dikenal, lagi tidak menampakkan diri bagi laki-laki. Weh, si janda-janda sing apik, dudu janda-janda sing pinter goyangnya dudu. Tapi janda-janda sing pada bisa menutup diri. Lah siki nang Facebook, nang Instagram, TikTok, YouTube nggih bae janda-janda tua. Ke janda enak, ke janda goyang-goyangnya apa? Lah ora patut teman kaya kok ora usah tapi dijorno apa kaya dongaken apa wis. Ayo nama. Karena masih banyak janda-janda yang mau menutupi diri. Ibadah yang baik itu banyak. Diriwayatkan bahwasanya Kanjeng Nabi bersabda, sesungguhnya orang yang berjalan mencari nafkah untuk janda-janda dan orang miskin adalah seperti orang yang berjuang di jalan Allah, atau orang-orang yang salat malamnya dan puasa siangnya. Niku hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sing nomor ke-20, wal musta'idzu lil maut, orang-orang yang mempersiapkan diri untuk mati. Itu yang dibenci oleh iblis. Dengan melakukan apa? Berbagai amal saleh. Itu musuh-musuhnya iblis. Jadi
Kita itu kalau mau mempersiapkan diri untuk bekal mati sok ben, kue dibenci nang iblis, kue musuh-musuh nang iblis. Tapi anggar sampean ke orang mikir lah mati kapan baiknya, seperti ngambebe enak maksiat bae dan sebagainya. Nah, kue sing dadi kekasih yang iblis. Nek sampean kepengen dadi kekasih yang iblis, maka lakukanlah apa yang dikatakan oleh iblis. Kalau sampean kepengen menjadi musuhnya iblis, maka tolak semua ajakan-ajakan iblis. Paham kira-kira? Rabbana iftah bainana qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzabannar. Al-Fatihah.